Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Setelah 12 jam lebih berjibaku dengan api, petugas pemadam kebakaran akhirnya mengevakuasi satu jenazah korban kebakaran ruko di Jalan Japaris, Kelurahan Kota Matsum 1, Medan. Korban wanita berusia 80 tahun yang merupakan mertua pemilik ruko tidak bisa menyelamatkan diri saat api mulai membakar lantai 1. Petugas kesulitan memadamkan api karena akses masuk ke ruko berlapis-lapis. Keseluruhan penghuni itu ada sekitar 20-an orang, tetapi mereka bisa selamat lewat rooftop, lantai atas, menyeberang ke gedung yang satu di belakang. Jadi bangunan yang di belakang mereka kasih tangga, dari situlah mereka turun semua. Hanya ibunya yang sudah usur dan tua, tidak sanggup lagi jalan, itu yang tidak tertolong di lantai 3. Kebakaran ini terjadi pada Rabu pukul 7 malam dan baru bisa dipadamkan Kamis pagi. Api cepat membesar karena ruko merupakan toko spare part kendaraan dan gudang bahan material yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik tepung di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api cepat membakar mesin boiler memasak tepung berbahan baku batubara. Pabrik tepung PT Agrofood Makmur Mandiri di Jalan Raya Pemuda, Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terbakar. Asap dari kebakaran terlihat dari jarak 5 km sehingga mengundang warga mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Api dengan cepat merambat ke gedung tempat memasang tepung yang menggunakan bahan bakar batubara. Warga sempat mendengar ledakan dari pabrik tepung yang terbakar. Dengar ledakan itu. Berapa kali? Enggak, satu kali. Satu kali. Ya. Terus setelah itu? Setelah itu nggak ada yang tahu. Keluar rumah, nggak ada yang tahu juga. Dipikir itu apa, gitu loh. Ban mobil mendadak itu. Terus? Apa aku lihat ke barat, keluar dari rumah tuh ada asap hitam. Orang rata bilangin, enggak, ban gas gitu bilangnya. 6 unit pemadam kebakaran dari Pemkab dan Pemkot Mojokerto serta Pemkab Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena pabrik tidak memiliki hidran air, sehingga petugas harus mencari ke tempat lain. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Kejaksaan Negeri Kota Depok banjir karangan bunga dari sejumlah warga. Mereka mengirim bunga mendukung kejaksaan mengusut tuntas dugaan korupsi pejabat Dinas Pemadam Kebakaran. Karangan bunga bertebaran usai anggota pemadam kebakaran Kota Depok bernama Sandi bersuara soal dugaan korupsi di kantornya. Warga mendukung Kejaksaan Negeri Kota Depok yang mulai mengusut kasus ini. Kejaksaan telah memeriksa 6 orang termasuk kepala dinas. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi alat pemadam kebakaran sudah terhubung bersama kami ASI Intel Kejaksaan Negeri Kota Depok, Herlangga. Selamat malam Pak Herlangga. Iya, malam Mbak Anissa. Baik, Pak Herlangga, dari 6 pejabat yang telah diperiksa, apa dugaan korupsi yang memang saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Depok? Apakah sudah ada bukti? Oke, jadi begini, Kejaksaan Negeri Depok telah bertindak responsif sekitar akhir bulan Maret. Oke. Jadi sekitar akhir bulan Maret yang lalu di media online koran lokal di Kota Depok telah beredar berita yang cukup signifikan bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Oleh karena itu kami dari instansi penegak hukum langsung melakukan tindakan, yaitu kita menerbitkan suatu kegiatan yang tujuannya adalah untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan yang biasa disebut dalam penegakan hukum itu pool data dan pool bucket.
Kemudian di bulan April, ya, sekitar awal April, sekitar tanggal 3, ada masyarakat yang secara resmi melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut melalui pelayanan terpadu satu pintu di Kejaksaan Negeri Kota Depok. Sehingga kami secara resmi pun langsung mengambil tindakan untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan tersebut. Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Depok per hari ini telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 8 orang. Namun statusnya bukan saksi. Saya ulangi, bukan saksi karena ini belum pro justisia. Jadi kita masih dalam pengumpulan data dan keterangan. Patut diralat juga bahwa tadi disebutkan bahwa termasuk seorang kadis diperiksa. Belum ada, seorang kadis belum ada. Kita baru memeriksa 7 orang yang kita anggap orang-orang tersebut adalah merupakan pihak-pihak yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dilaporkan. Seperti itu. Baik, apakah itu para pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang sudah diperiksa? Oke. 7 orang tersebut, saya ulangi, belum ada kadis, namun memang ada seorang pejabat eselon 3. Tapi keterangan itu hanyalah bersifat permintaan klarifikasi, jadi statusnya belum menjadi saksi, karena ini belum kegiatan penyelidikan, masih kegiatan pengumpulan informasi berupa data dan keterangan masing-masing pihak. Baik, sejauh ini ada 2 fakta yang dibeberkan oleh Sandi melalui media sosialnya. Di antaranya adalah diminta untuk tanda tangan 1,8 juta, namun yang diterima hanya 850.000 adalah dana untuk semprot disinfektan. Kemudian juga untuk belanja sepatu PDL sebesar 199,75 juta sebanyak 235 pasang, berarti satu pasangnya harganya 850.000. Padahal ia mengecek di online ternyata harganya hanya 400.000. 2 hal ini tentunya apakah sudah diklarifikasi, Pak Herlangga? Oke, itulah makanya tugas kita. Tugas kita adalah untuk mengecek kebenaran dari laporan tersebut. Karena tidak serta-merta kita berpatokan kepada pelapor, karena harus kita mendengarkan berbagai pihak. Termasuk di dalamnya orang-orang yang dirasa mengetahui. Kalau untuk mengecek kebenaran itu sudah masuk ke materi, jadi kami belum bisa memberikan pernyataan ke publik, namun kita tunggu saja prosesnya nanti bagaimana hasilnya. Baik, Begitu. Sejauh ini dari hasil pengumpulan data, apakah benar ada indikasi korupsi di pemadam kebakaran Kota Depok? Kembali lagi, ini laporannya adalah dugaan tindak pidana korupsi. Tugas kita adalah mengecek kebenaran laporan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menggali keterangan dari pihak-pihak yang dirasa mengetahui. Untuk adanya tindak pidana korupsi atau tidak, itu belum tergambar. Kita sedang mendalami, begitu. Baik, terima kasih Pak Herlangga Wisnu, ASI Intel Kejaksaan Negeri Kota Depok telah bergabung bersama kami di iNewsroom.